Munculnya Laskar Sabilillah bukanlah bentuk arogansi pribumi, tetapi melihat kenyataan bahwa kekuatan sosial politik para Khabib Dobolowi sudah sebegitu mengakar, sehingga kita perlu melakukan upaya-upaya dengan berbagai tindakan dan berbagai pengorganisasian yang lebih tertata secara manajerial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, dalam diskursus nasab ini ada yang perlu diluruskan dari persepsi Kiai Haji Ulil Absor Abdallah. Mari kita simak dulu potongan statement dia. Saya ingin sedikit menyinggung salah satu kecenderungan yang juga kita anggap kurang baik akhir-akhir ini. Ada orang-orang yang menjauhi titik tengah ini di dalam kontroversi soal nasab. Ada orang-orang yang posisinya anti nasab, ada yang pro nasab. Yang terjadi sesungguhnya bukan anti nasab, bermula dari fenomena para Khabib Dobolowi yang menampilkan perilaku yang sangat arogan dan mulutnya ketika berceramah selalu mengeluarkan kata-kata kotor, bahkan menganggap dirinya lebih mulia dari klan pribumi. Bahar bin Smith yang selalu menampilkan kesombongannya, Rizik Syihab bahkan melakukan anarkisme di bumi Indonesia dengan FPI-nya. Seorang yang kelihatan baik pun, Lutfi bin Yahya, memalsukan sejarah Nusantara, membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama, bahkan nasab gurunya sendiri dibinyahyakan. Dari fenomena kelakuan klan Ba'alwi yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kelakuannya jauh api dari panggang, maka muncullah seorang Kiai Haji Imaduddin Usman dari Banten melakukan riset terhadap klaim para klan Ba'alwi yang bahkan sudah terlembagakan melalui Rabithah Alawiyah. Lalu kesimpulannya bahwa para Khabib Dobolowi bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini diperkuat juga dengan hasil riset dari disiplin berbagai ilmu, terutama dari kajian biologi, genologi. Para Khabib Dobolowi bukan sebagai orang Arab. Bagaimana bisa mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Data-data filologi tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Sayyid Ahmad memiliki putra yang bernama Ubaid. Dari sisi sejarah, tidak ada pencatatan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman. Inilah diskursus yang sebenarnya adalah merupakan hasil riset keilmuan yang membongkar kebohongan selama ini dari para kabaib yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan persoalan anti nasab atau pro nasab, bahwa realitanya pengawalan terhadap kebenaran, kita juga memiliki doktrin al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batil binizamin. Kebenaran akan lenyap begitu saja kalau kita tidak melakukan
upaya-upaya pengorganisiran, upaya-upaya manajerial, karena kita hidup tidak di ruang hampa. Para Khabib Debolawi bahkan sudah memiliki kelembagaan Rabithah Alawiyah, dan secara individual para Khabib itu memiliki pasukan-pasukan mukibin yang taklid buta, bisa melakukan apa saja atas perintah para Khabib yang dianggapnya sebagai pemimpin Islam. Inilah realitanya, bahwa keberadaan Laskar Sabilillah merupakan pengawalan terhadap kebenaran, melawan kejahatan-kejahatan klan Pahlawi yang selama ini mengotori bumi pertiwi. Terkait ekstremisme, bukankah NU juga membuat banser? Apakah itu sikap daripada ekstremisme? Tentunya tidak. Bahwa kita tidak bisa lengah, dan kita juga harus bersiap siaga terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi, sehingga kita juga memerlukan pasukan yang kita siapkan untuk siap bertarung. Negara pun membentuk tentara, tentunya bukan untuk menyerang negara yang lain, tetapi kesiagaan di dalam melindungi hak-hak dirinya atas kemungkinan-kemungkinan orang-orang jahat yang akan mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia. Saya ingin sedikit menyinggung salah satu kecenderungan yang juga kita anggap kurang baik akhir-akhir ini. Ada orang-orang yang menjauhi titik tengah ini di dalam kontroversi soal nasab. Ada orang-orang yang posisinya anti nasab, ada yang pro nasab. Dua-duanya bisa terjatuh kepada titik ekstrim. Dan saya sudah melihat kecenderungan seperti itu di dalam masyarakat. Menurut saya kecenderungan seperti ini sebaiknya dihindari. Orang-orang seperti ini bisa menimbulkan persepsi dan pandangan yang keliru mengenai agama Islam. Di dalam isu apapun, baik isu-isu yang menyangkut internal umat Islam sendiri, isu-isu kemasyarakatan, isu-isu politik, semuanya sikap yang harus kita pegangi sebagai umat Islam adalah sifat atau sikap menghindari titik ekstrim, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan halakal mutanatti'un, orang yang menjauhi titik moderat, titik tengah-tengah, cepat atau lambat akan halaka, akan hancur, akan punah, dan akan ditelan sejarah. Sekali lagi, munculnya Laskar Sabilillah bukanlah bentuk arogansi pribumi, tetapi melihat kenyataan bahwa kekuatan sosial politik para Khabib Debolawi sudah sebegitu mengakar, sehingga kita perlu melakukan upaya-upaya dengan berbagai tindakan dan berbagai pengorganisasian yang lebih tertata secara manajerial. Tentunya semboyannya kita tidak akan mencari musuh, tetapi lu jual gua beli. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.